Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Afifuddin, mahasiswa PPG Mapel Akidah Halak B4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 2540606126008. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Husnul Khotimah Semarang pada kelas 7A dengan materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wamsur alaina rahmataka wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya akan saya absen. Apakah ada yang enggak hadir? Ada. Aida Hidayatul Fitriana, Alin Oxford, Anatasa Putri, Anjani Aulia, Arida Hasna, Asila Hidayah, Aslan Maulana, Davisa, Dewi Ratnasari, Eva Rizkuna, Fatimah Az-Zahra, Habibullah, Baikal Ahmad, Hidayatullah As-Sidqi, Kamil Majid, Kevin Dwi Nugroho, Maulana Falihul, Muhammad Azam,
Muhammad Zakiyah. Enggak masuk ya? Izin atau enggak? Enggak izin. Naswa Robihah. Naziha Nur Amalina. Putra Jibran. Raisa Septiana. Ahmad Galang Saputra. Ya, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Siap semuanya ya anak-anak? Ya, silakan bisa berdiri semuanya. Kita melakukan ice breaking. Tepuk semangat kemarin ya. Oh, silakan berdiri semuanya. Dalam hitungan ketiga ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk semuanya. Alhamdulillah pada semangat semuanya ya anak-anak ya. Jadi untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas yaitu tentang Asmaul Husna. Masih ingat semuanya ya Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama yang baik, yaitu nama-nama Allah yang baik. Oke anak-anak, untuk kesempatan kali ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Ada yang tahu malaikat? Ada yang tahu malaikat itu apa? Ada yang tahu enggak? Salah satu makhluk ciptaan Allah, diciptakan dari nur atau cahaya. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan. Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang tercipta dari nur atau cahaya. Tahu nur ya? Tahu semuanya, alhamdulillah. Jadi perlu kita ketahui anak-anak bahwa pada materi kali ini kita itu dituntut untuk mengimani iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Tadi kalian sudah tahu ya, malaikat itu apa? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Dan malaikat ini tidak pernah membangkang perintahnya Allah. Dia selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita di sini sebagai umat Islam wajib untuk mengimaninya. Ya, sebelumnya akan saya tampilkan sebuah video ya anak-anak. Nanti tolong diperhatikan isi dalam video tersebut itu apa ya. Nanti akan saya mintai keterangan isi dan makna dalam sebuah video yang nanti akan kita tonton bersama-sama. Ya, mohon diperhatikan ya. Dan bisa diambil hikmahnya nanti untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pasti saudara aja bu duitnya. Kalau mau saudara aja lagi. Udah, pakai aja duitnya bun. Udah jadi hak kamu kok.
ya. Oke anak-anak, setelah kalian semua menonton, coba saya minta kesimpulan isi dan makna dari sebuah video tersebut. Coba silakan simpulkan, Anjani. Ada seorang anak kecil berjualan tisu. Ya. Ia menemukan dompet milik orang lain dan ia mengambilnya. Tapi ia teringat kata-kata ibunya agar menjadi orang yang jujur. Ya, jadi dari isi video tersebut ini adalah ada sebuah kisah seorang anak yang di situ menemukan sebuah dompet yang berisi uang banyak ya anak-anak ya. Dan tapi ketika dia mengambil, dia itu bimbang antara mau menggunakannya atau mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Dan akhirnya karena si anak tersebut teringat pesan dari siapa? Ibunya ya. Jadi pesan dari ibunya agar menjadi orang yang jujur. Ada yang pernah menemukan dompet? Ada yang pernah menemukan ballpoint? Dikembalikan yang punya enggak? Harus dikembalikan ya. Jadi ini akhirnya anak tersebut mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Itu karena teringat sebuah pesan yang baik dari seorang ibu. Dan pada akhirnya buah dari kejujuran adalah apa? Kesempurnaan. Akhirnya anak tersebut menjadi anak yang sukses. Jadi kejujuran itu sangat mahal, nggak bisa dibeli ya. Kejujuran itu sangat mahal sekali. Dan pada video ini ada keterkaitan dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Yaitu adalah iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa jumlahnya? 10. Dan di sini yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan siapa? Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ya. Bagus sekali ya. Ya, saya kira untuk anak-anak paham ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu berucap bohong ya. Kalau kita sekali bohong, maka teman kita untuk percaya itu sulit. Contoh kecil saja. Ketika diantara dari kalian pinjam ballpoint ini sederhana, harganya berapa coba? 2.000 ya, 2.000. Tapi ketika teman kamu pinjam terus nggak dikembalikan, kira-kira besok pinjam lagi dipinjamin nggak? Tidak. Wajib nggak mengembalikan ballpoint? Wajib meskipun 2.000. Ini diingat-ingat loh ya. Kalau kalian pernah pinjam misalkan 2.000, 1.000 bahkan 500, itu hukumnya wajib dikembalikan. Kalau kamu nanti kok nggak dikembalikan, maka malaikat Atid akan mencatat amal buruk kalian ya. Kira-kira kamu mau merepotkan malaikat Raqib atau malaikat Atid? Raqib ya, biar malaikat Raqib kerja terus menulis amal kebaikan kita semua. Oke, paham ya anak-anak ya? Jadi saya sangat berharap sekali kalian itu bisa mengaplikasikan untuk materi kali ini. Ketika kalian mau berbuat keburukan teringat, oh ada malaikat Atid mengintai saya, akhirnya nggak jadi. Jadi harus kalian selalu ingat pesan-pesan yang baik dari siapapun yang berpesan. Kalau di situ ada makna yang baik untuk kelangsungan hidup kita yang baik, maka harus dilaksanakan. Meskipun yang berpesan itu orang gila, bahkan orang gila ya, tapi kalau pesan itu baik harus dilaksanakan.
Beda. Misalkan ada seorang kiai, tapi dia itu memerintah kita untuk berbuat keburukan, jangan dilaksanakan meskipun itu seorang kiai. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk anak-anak ya sudah saya bagi kelompok ya, yaitu menjadi 4 kelompok. Ya, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya anak-anak ya. Empat aja ya. Masih cukup ya, kurang 1. Mana? Apa? Oh iya. Nasi ya kalau Oke, untuk kali ini saya minta di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mempresentasikan ya nanti ya, maju ke depan untuk membacakan, terus nanti untuk kelompok yang lain bisa menanyakan ya. Jadi silakan kalian kerjakan dulu, kalian rangkum dulu, kalian baca-baca dulu ya, kalian pahami dulu. Bisa dari LKS, dari buku pegangan kalian semua ya, kalian pahami tentang materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat ya. Nanti kalian harus siap ya menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi nanti saya minta untuk kelompok 2 ya mempresentasikan ya, atau kelompok 3. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Silakan dibaca-baca dulu ya anak-anak ya. Yang kurang paham bisa ditanyakan. Yang dikerjakan mana? Mana? Yang dikerjakan mana? Nah, ini dong. Ini belum dapat, Pak. 5 atau? Udah enggak pada kunci. 5. Iya, 5 ini. Jadi nanti Enggak usah ditulis ya? enggak usah. Enggak dapat. Langsung saya panggil. Udah kamu aja ya. Habis. Ini aja, ya. Iya. Jadi tentang malaikat, jin, iblis, dan Malaikat merupakan kata yang berasal dari jalan malaikat ajmam. Artinya yang sujudlah para malaikat. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat baik. Maka para malaikat itu semuanya bersama-sama. Berpikir cuma Ya, silakan kelompok 2 bisa maju di depan ya. Silakan maju di depan ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kami ya 2 ingin LK.
Terus silakan baca dulu. A. Pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. 1. Pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malakun yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur cahaya. B. Dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. 1. Dalil tentang adanya malaikat. Al-Quran Surah Al-Hijr 15 ayat 30. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. 2. Tentang adanya jin. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya, sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, hai manusia, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Oh ya, sudah cukup ya. Untuk kelompok lain, silakan untuk bisa memberi tanggapan atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, ini udah jelas ya. Pertanyaannya udah jelas. Ya, untuk kelompok 2 udah jelas belum? Udah ya? Udah ya, silakan dijawab. Karena iman kepada malaikat termasuk salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh umat Islam. Oh ya. Jadi karena iman kepada malaikat itu termasuk salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh umat Islam. Sudah jelas ya untuk jawabannya? Sudah puas? Sudah cukup ya? Oke, silakan mungkin untuk kelompok yang lainnya yang mau bertanya. Kelompok 4, silakan. Ya, untuk pertanyaan dari kelompok 4, kenapa malaikat raqib dan atid menulis amal yang dilakukan manusia? Sudah jelas ya, kenapa malaikat raqib dan atid kok menulis amal yang dilakukan oleh manusia? Apa enggak hafal malaikat raqib atid? Silakan dijawab. Sebagai bukti tertulis atas semua amal yang telah dilakukan oleh manusia. Ya, sebagai bukti tertulis dengan semua amal yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi nggak bisa mengelak nanti karena ada tulisannya. Misalkan ini dulu pernah beramal meskipun cuman seiris roti, misal berfirman famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebaikan meskipun kecil sekali, ya. Dzarrah itu maksudnya partikel yang sangat kecil, maka besok dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan meskipun sekecil dzarrah itu partikel yang sangat kecil, maka besok dia juga akan melihatnya. Maka kalian harus selalu berhati-hati untuk melakukan apa yang akan kita lakukan. Kita dikasih otak, gunanya untuk apa? Berpikir. Jadi pertanda orang punya otak kok mau bersyukur, itu otaknya digunakan untuk berpikir. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita kasih aplaus ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan bisa duduk kembali. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Niki we. Ya oke, udah cukup ya untuk presentasi dari kelompok 2 dan sangat bagus sekali. Udah berani berbicara dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Saya kira sudah sangat bagus sekali ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Puas semuanya ya? Bisa dipahami semuanya ya intinya ya anak-anak ya. Saya minta untuk anak-anak ya selalu mawas diri, selalu bersabar ya untuk menerapkan dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini pada kehidupan sehari-hari. Karena apa? Allah menciptakan kita di dunia ini memang untuk menguji kita. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi alladzi Allah khalaqal mauta. Allah itu menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum karena ingin menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang lebih baik budi pekertinya. Kita mengulang lagi tadi tentang malaikat yang wajib kita imani ya, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Kelompok 1 coba. Tugas malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Ya betul, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail Membagi rizki. ya membagi rizki. Malaikat Israfil Bertugas meniup sangkakala. ya. Malaikat Israel apa? Bertugas mencabut nyawa. Ya mencabut nyawa. Terus malaikat Rokib dan Atid apa? Mencatat amal baik dan buruk. Ya bagus sekali, mencatat amal baik dan buruk. Berapa? 6 ya. Terus malaikat Mungkar Nangkir. Bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Ya, menanyai orang di alam kubur. Terus malaikat Malik apa? Menjaga dan mengendalikan api menjaga neraka. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Ya, menjaga pintu surga. Ya, saya kira sudah cukup ya anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini semoga kita bisa mengaplikasikan untuk materi pada pagi hari ini pada kehidupan sehari-hari kita agar hidup kita penuh dengan kebaikan, penuh keberkahan, dan semoga kelak untuk anak-anak semua bisa menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Sukses dunia. Amin. Dan sukses di akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.